Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Usman, NIM 21425001301. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Penjelasan kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester matkul kebijakan luar negeri yang diampu oleh dosen Bapak Nabil Ahmad Fauzi. Buku nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Dalam penyelenggaraannya, hubungan luar negeri dan pelaksanaan proyek luar negeri, Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan internasional yang merupakan dasar bagi pergaulan dan hubungan antar negara. Oleh karena itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler, dan Konvensi Misi Khusus New York 1969. UU Nomor 37 1999 tentang hubungan luar negeri merupakan pelaksanaan dari ketentuan dasar yang tercantum di dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan-ketetapan MPR yang berkenaan dengan hubungan luar negeri. Undang-undang ini mengatur segala aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya. Berikut juga perlindungan kepada warga negara Indonesia yang ada di luar negeri dan aparatur hubungan luar negeri. Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri melibatkan berbagai lembaga negara dan lembaga pemerintah beserta perangkatnya. Agar tercapai hasil yang maksimal, diperlukan adanya koordinasi antara lembaga-lembaga yang bersangkutan dengan Departemen Luar Negeri. Untuk tujuan tersebut, diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas serta menjamin kepastian hukum penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negerinya, yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri. Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggara hubungan luar negeri, serta merupakan penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan yang ada mengenai beberapa aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Arah politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, yang lebih mengkaji tentang hubungan luar negeri dan internasional dibanding dengan kepentingan nasional. Sesuai dengan UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, maka bisa diartikan politik luar negeri ialah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan suatu hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Dalam kerangka ini, politik luar negeri merupakan desain besar atau grand design dari arah hubungan luar negeri Indonesia. Karena itu, politik luar negeri biasanya berupa arahan yang diungkapkan melalui pidato-pidato resmi kenegaraan. Hal ini kemudian dikenal dengan doktrin politik luar negeri Indonesia. Contohnya, pada era Presiden Soekarno, doktrin Indonesia adalah politik mercusuar. Doktrin ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi New Emerging Forces atau NEFOS di dunia. Pada era Presiden SBY, Indonesia juga memakai doktrin yang mengarah pada cara pandang Indonesia dalam mengungkapkan Million Friends, Zero Enemy yang diterjemahkan dalam kerangka Dynamic Equilibrium. Dan pada era Presiden Jokowi, kita memakai doktrin poros maritim dunia. Maksudnya adalah Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim mempunyai potensi yang besar jika memanfaatkan sumber daya lautnya ataupun kelautannya. Itu demi terwujudnya kepentingan nasional dan menjadi negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif di dunia. Walaupun doktrin politik luar negeri yang diterjemahkan tiap kepemimpinan di Indonesia berbeda-beda, semuanya mengacu pada prinsip politik bebas aktif. Apa sih makna dari politik bebas aktif? Maknanya yaitu bebas dapat diartikan bahwa Indonesia bebas bergaul dengan negara manapun tanpa intervensi
atau mengikatkan diri pada salah satu blok, baik blok barat ataupun blok timur. Sedangkan aktif ialah Indonesia aktif bekerja sama dengan negara lain dalam membentuk perdamaian dunia. Dan perlu diingat satu hal, bahwa dalam menjalankan politik luar negerinya, Indonesia sangat berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini merujuk pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 yang menyatakan politik luar negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Dalam hal ini, kepentingan nasional dapat berupa material dan non-material. Kepentingan nasional umumnya terukur seperti keuntungan ekonomi dan kekuatan militer. Sementara kepentingan material dapat berupa pengaruh. Undang-Undang 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri dilandasi pemikiran bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut sarana dan mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut. Apa sih kebijakan yang diatur dalam undang-undang tersebut? Nah, ada beberapa kebijakan yang diatur dalam ringkasnya. Kebijakan yang diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri diantaranya adalah: yang pertama, penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, koordinasi di pusat dan perwakilan wewenang dan pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri serta pelaksanaan politik luar negeri. Yang kedua, ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional yang pengaturannya secara lebih rinci, termasuk kriteria perjanjian internasional yang pengesahannya memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Yang ketiga, perlindungan kepada warga negara Indonesia, termasuk pemberian bantuan dan penyuluhan hukum serta pelayanan konsuler terhadap masyarakat. Dan yang terakhir ada aparatur hubungan luar negeri. Setelah penjelasan tadi, bisa saya simpulkan bahwa pentingnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri ini menjelaskan betapa pentingnya hubungan luar negeri Indonesia ini demi terwujudnya landasan hukum yang kuat dan agar bisa mengatur keseluruhan rangkaian dalam pelaksanaan hal tersebut, terutama mengenai hubungan luar negeri antara Indonesia dengan negara lain, agar tidak melanggar dan sesuai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Sekian penjelasan singkat saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.